Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, la tahmil al-ilm an ahlil bid'ah. Jangan kamu ambil ilmu kamu dari orang ahlul bid'ah. Tim Asy'ari. Yalzam al-ihtiyat fi akhdhil ilm. Mengambil ilmu itu harus hati-hati. Fala ya'khudh an ghairi ahli. Hendaknya seseorang itu tidak mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya. Rawa ad-Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an al-ilm din was salatu din fanzuru amman ta'khudun hadzal ilm. Lagi-lagi nasihat yang sama. Unzuru amman ta'khudun hadzal ilm. Sepakat kita, pasti sama itu. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudun. Imam Malik juga kan kurang lebih perkataannya seperti itu, sebagaimana dikutip dari Kifayatu lil Khatib al-Baghdadi. Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka wa anha tasalu yaumal qiyamah fanzur amman ta'khudhu. Sama. Memang kalau lihat pendapat para ulama salaf, kita keras mereka. Urusan belajar itu nggak sembarangan. Ya. Nggak sembarangan asal orang yang penting ngaji daripada sekedar main. Nggak bisa, mendingan main kalau sekedar belajar. Kalau daripada sekedar ngaji, mendingan main. Kenapa? Karena kalau sekedar ngaji, udah terlanjur mempelajari sesuatu, lalu yang ngajarinya asal-asalan, dalam keadaan dia merasa sudah ngaji, itu malah rusak. Mendingan main, ketahuan, belum ngaji berarti dia pasti bakal ngerasa belum ngaji. Tapi kan yang dipakai di masyarakat kita, dari kalangan masyarakat kita, ya kalau dibilang masyarakat kita berarti kan pemahamannya mayoritas dong. Apa tuh? Asy'ari ya. Di kalangan masyarakat kita masih pakai kaidah ya belajar sama siapa aja lah. Jangan menyesat-nyesatkan, jangan menyalah-nyalahkan, ya enggak? Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Di kalangan salafin nggak bisa begitu. Ambil baiknya, buang buruknya. Itu bukan pelajar namanya, bukan murid. Itu namanya orang pinter. Kalau orang pinter kan bisa milih mana baik, mana buruk. Ya kalau kita orang awam masih baru belajar, nggak bisa sembarangan. Ya. Justru di kalangan salafin itu yang paling ketat mengamalkan nasihat para ulama salaf tersebut. Kita mah nggak bisa sembarangan melihat orang buka majelis kita ikut-ikut, enggak. Kita lihat dulu nih orang benar enggak, ini orang dikenal enggak, ya backgroundnya nih orang tukang ngibul apa enggak, sembarangan mengasih pendapat atau ketat dalam memberikan pandangan. Gitu. Ya, makanya kalau di kalangan salafin kita familiar dengan sebagian ustadz menegur sebagian ustadz yang lainnya sampai titik yang paling keras keluar, itu namanya istilah tahdzir. Ya, itu istilah tahdzir sesuatu yang langka ditemukan di lingkungan masyarakat selain salafin. Hampir nggak dengar saya ada istilah tahdzir terhadap ustadz A gitu. Tapi di kalangan salafin itu tahdzir ada. Tahdzir itu adalah upaya orang-orang yang berilmu untuk menselektif mana ustadz yang eligible untuk diambil ilmunya, mana yang udah nggak layak. Yang nggak layak itu dalam arti karena ada pelanggaran yang serius, yang sifatnya benar-benar prinsip di dalam dakwah. Ya, sehingga ada istilah tahdzir. Ustadz A mentahdzir, Ustadz B, ada rinciannya. Gitu. Sehingga kita nih kaum muslimin yang awam jadi ngerti, oh ternyata si A nggak boleh diambil ilmunya, ada penjelasannya, rinciannya. Karena tradisi yang begitu kan emang tradisi yang sudah biasa di kalangan ahlu sunnah wal jamaah sejak masa dulu. Makanya ada istilah jarhu wa ta'dil. Itu kan tradisi para ulama ahli hadis, itu kan dipakai di kalangan salafin, dipakai karena memang itu syariat untuk membentengi kaum muslimin agar tidak sembarangan mengambil ilmu agama. Jadi jangan sampai mentang-mentang ada orang bertitel doktor atau profesor, maka otomatis kita anggap dia layak untuk diambil ilmu. Belum tentu. Dilihat dulu, ditimbang. Kalau pandangannya nyeleneh, itu kan tadi kan pandangannya aneh-aneh gitu kan. Para ulama ahli sunnah salaf sepakat tentang keharaman mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang musyrik, orang-orang kafir.
para ulama ahli sunnah salafun saleh terdahulu kita itu sepakat bahwa hal tersebut haram, ikut-ikutan dalam perayaan orang-orang kafir dan hari raya mereka. Tapi ini ada pandangan menyatakan boleh, bahkan dianjurkan karena dimensinya sosial. Ini kan namanya pandangan yang aneh, pandangan yang tidak dikenal di kalangan para ulama ahli sunnah sebelumnya. Nah, berarti pandangan yang begitu nggak boleh terima. Itu pandangan bid'ah. Ya. Berarti yang mengucapkannya adalah ahli bid'ah. Ya, berarti terhadap orang tersebut yang sering dia memberikan statement atau pandangan kurang ketat, asal memberikan pandangan, ya terhadap orang tersebut sebaiknya jangan diambil ilmunya, sekalipun dia punya gelar profesor, dokter, itu nggak peduli, itu bukan barometer. Mereka yang pandangannya beda dari mayoritas ulama muslim, pandangannya aneh-aneh, pandangan keagamannya nggak berdasar gitu loh. Sekalinya punya dasar, dasarnya cacat. Pokoknya yang aneh-aneh itu jangan diikutin deh. Cari yang pendapat mayoritas, itu yang lebih selamat. Bukan barometer. Gelar-gelar akademis itu bukan tolak ukur seseorang mutlak berada di atas kebenaran. Berapa banyak orang yang mondok di pesantren salafiyah, pesantren tradisional, nggak ada ijazah, nggak ada gelar akademis. Tapi kalau mau diuji keilmuan mereka, lebih matang dibanding orang-orang yang lulusan universitas. Artinya titel akademis bukan jaminan. Ya. Tapi latar belakang pendidikan seseorang, apakah formal atau non formal, tapi bagaimana cara dia belajar, menimba ilmu, kita lihat dari guru-gurunya juga. Terus juga pas dia mengajar juga banyak pandangannya yang benar-benar memiliki referensi yang jelas, yang nggak asal memberikan pandangan, dan orangnya kita kenal jujur, nggak asal gitu dalam memberikan jawaban. Ya. Jadi gelar akademis bukan tolak ukur. Sekalipun Anda seorang doktor, ya, berapa banyak dokter ternyata dia mengajarkan kesesatan. Ya, berapa banyak dokter. Ya, nggak perlu nunggu orang salafi yang bilang sesat. Dari kalangan salafi juga berapa banyak mereka menyebutkan ada dokter ini sesat. Kenapa? Karena dia memiliki pemahaman khawarij. Ya, berapa banyak dokter dia memiliki pandangan yang mengerikan. Ya, jadi gelar akademis bukan sesuatu yang menjadi tolak ukur. Ya, bukan menjadi satu-satunya tolak ukur. Mungkin salah satu bisa, tapi satu-satunya enggak. Artinya ketika dia mempunyai gelar doktor langsung otomatis ilmunya kita ambil, enggak. Tapi banyak juga dokter yang bagus, ya jelas banyak yang akidahnya bagus, pandangannya bagus, nggak asal gitu ya. Gitu. Jadi kalau selama mengutip pandangannya langsung kepada para ulama salaf, kita banyak samanya nih kutipannya, pandangannya, tapi pengamalannya memang masih kalangan salafiyin yang konsisten. Salafiyin yang benar-benar menerapkan nasihat para ulama salaf tersebut di dalam kehidupan mereka. Ya kan konsekuensinya ketika para ulama salaf menyatakan kita lihat dari siapa kita belajar, berarti kan ada orang yang layak ngajar, ada orang yang tidak layak ngajar. Yang tahu mana? Yang tahu ya ulama lainnya, bukan kita yang awam. Kita yang awam kita masih nggak ngerti mana ulama yang benar, mana yang salah. Maka ulama yang lainnya memberikan rincian, memberikan jelasan kepada Ustadz A ini menyimpang, Profesor A menyimpang, jangan diambil ilmunya, hati-hati. Jadi memiliki pemahaman misalnya Syiah Rasulullah, memiliki pemahaman Khawarij. Ya kan yang tahu ulama lainnya. Siapa yang menjalankan tradisi itu, yang benar-benar menerapkan nasihat para ulama salaf? Kalangan salafi. Makanya mereka dikenal sebagai kelompok ahli tahdir. Ya kan? Karena dengan itulah tahdir, untuk memberikan penjelasan kepada kaum muslimin mana orang-orang ustadz-ustadz yang layak diambil ilmunya dan mana yang tidak layak.
sehingga kaum muslimin mau menerapkan nasihat ulama salaf tadi, amman ta'khudhu, dari siapa kalian mengambil, jadi dapat di situ. Bukan kita sendiri yang melihat-lihat, kita mah nggak ada ilmunya, yang ngerti para ulama. Nah, tinggal rinciannya mereka ketika mentahdir itu rinciannya ada apa cuma berdasarkan hawa nafsu. Jangan sampai modalnya hawa nafsu kayak orang-orang yang membenci Ibnu Taimiyah rahimahullah. Rata-rata mereka memberikan tuduhan kepada Ibnu Taimiyah karena hawa nafsu, karena kebencian. Saking bencinya mereka kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena beliau sangat keras membantah ahlul bid'ah, membantah orang-orang filsafat, membantah kaum tasawuf, kaum sufi. Ya, dan apalagi kaitannya dengan ziarah-ziarah kubur yang banyak sekali pelanggaran syariatnya. Oh iya, jelas mereka orang-orang yang senang dengan tradisi-tradisi begitu, benci dengan Ibnu Taimiyah. Tapi kebencian mereka hanya yaitu pakai hawa nafsu. Jadi mereka mentahdir Ibnu Taimiyah pakai hawa nafsu, enggak pakai bukti. Tidak ada bukti. Nah, itu yang haram, namanya buhtan, tuduhan. Kalau tuduhan jangan dipakai. Ya, harus pakai bukti. Gitu. Nah, jadi kalau belajar juga harus kita nih orang Islam belajar tentang akidah. Itu rujukannya harus sumber yang benar-benar asli, ya, yang dijamin oleh Allah kebenarannya, yaitu para salaf kita, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Pemahaman mereka yang kita pakai, kitab-kitab mereka yang dijadikan rujukan, bukannya kitab orang belakangan yang enggak merujuk ke mereka. Kitab orang belakangan bisa kita pakai selama pandangan mereka merujuk kepada para salaf. Sebut saja banyak kan kitab sekarang, tapi ketika mereka membahas, mereka merujuk kepada para salaf, itu bisa dipakai. Tapi kalau kitab zaman sekarang tapi nggak ada rujukannya sama sekali, kecuali hanya dia bersendiri di dalam pandangannya, seperti kitab Ummul Barahin, itu kan karena ilmu akalnya dia kan, nggak ada dasarnya dari para ulama salaf, ya berarti jangan dipakai. Karena apa? Karena pasti akan menghasilkan pandangan-pandangan yang aneh, yang tidak ada dasar dari ulama kita sebelumnya. Jadi begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lihat dari siapa kita mengambil ilmu agama, jangan asal-asalan. Apalagi ulama-ulama, orang-orang yang diulamakan, ya, yang gampang menyelisihi pendapat para ulama salaf kita, ya, yang gampang menyelisihi pendapat para ulama salaf dengan alasan apapun. Alasan apa kata itu? Dimensi sosial, ya. Alasan kalau para ulama salaf itu nggak ngerti zaman kita, tidak mengerti perkembangan zaman, ya, itu alasan-alasan yang dibuat-buat. Para ulama salaf kita keadaannya hampir sama dengan kita kok, ya. Jadi pandangan mereka, logika mereka masih relate dengan logika kita saat ini, bahkan mereka jauh lebih cerdas daripada kita, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.